membaca, ya, memakai konteks clue. Ya, minggu lalu kita udah belajar tentang kita sudah mencoba membaca textbook dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, sekarang kita coba belajar sebenarnya konteks clue itu seperti apa gitu ya. Konteks clue itu seperti apa. Ini yang kita coba pelajari supaya kemampuan kita membaca dan mengerti itu lebih mantap gitu ya, lebih mantap. Karena minggu lalu kan kalian lihat kan seperti misalnya contohnya ampoterik. Nah, saya bilang kan ampoterik itu biasanya apa? Amfibi, mirip amfibi, ya kan? Nah, jadi kalau kita misalnya bandingkan karena kita belajar asam basa nggak mungkin maknanya darat dan air kan. Nah, tapi pasti ada kaitannya dengan air, asam dan basa. Jadi makanya ampoterik itu yang bisa bersifat asam bisa juga bersifat basa gitu. Nah, seperti itulah konteks clue itu. Ya, jadi kita mencoba mengerti suatu kata tanpa kita melihat kamus. Ya, jadi tanpa kita melihat kamus, kita mencoba mengerti kata-katanya. Oke. Nah, jadi definition-nya itu, ya kan? Context clue are hints found within a sentence, a paragraph, or passage. Nah, jadi jadi konteks clue itu tidak hanya dalam satu kata, tapi bisa misalnya dari paragraf. Dengan membaca paragraf tersebut, karena ada konteks clue, kita mengerti paragraf itu. Ya, nah jadi berarti dengan melihat hints dari ini, ya kalimat, paragraf atau passage, nah pembaca bisa berusaha mengerti kata-kata baru atau kata-kata yang kita tidak familiar. Nah seperti minggu lalu itu ampoterik kan. Nah, mirip amfibi. Nah, kalau misalnya kita dengar ampoterik itu kata yang baru, tapi kok ada kayak amfibinya, berarti ini dia bisa sifat yang berbalikan, bisa dalam satu senyawa, gitu ya, karena asam basa. Nah, jadi dia H2O contohnya, nah dia bisa asam, bisa basa juga. Nah, itulah konteks clue. Nah, jadi biasanya kalau kita mempelajari suatu kata itu, ya kan, sangat baik dengan banyak membaca. Jadi learning the meaning of word through its use in a sentence of paragraph, the most practical way to build vocabulary. Nah, jadi bagaimana cara kalian membangun vocabulary kalian adalah dengan banyak membaca. Tapi membacanya harus membaca yang detail. Nah, jadi kita berusaha membaca, mengerti kata per kata. Jadi kenapa kita perlu konteks? Karena tidak selalu kita memegang kamus. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kita hanya bisa, misalnya kita lihat, kita tidak perlu detail mengerti maknanya, ya, mendekati. Nah, konteks clue ini sangat bagus gitu. Nah, jadi tapi ada awareness-nya ya, awareness-nya. Nah, misalnya bagaimana? Misalnya ada satu kata banyak maknanya. Nah, itu kita pakai konteks clue. Oke, saya mute dulu ya. Nanti kalau kita perlu diskusi, kalian unmute lagi. Oke. Nah, jadi biasanya kalau misalnya ada satu kata banyak maknanya, atau misalnya sensitif, misalnya kita perlu detail, perlu benar-benar tahu artinya, nah itu kita nggak boleh pakai konteks clue. Nah itu harus pakai dictionary. Nah tapi kalau misalnya kita mau cepat gitu, ya itu bisa kita pakai konteks. Nah jadi readers should rely on context clue when an obvious clue to meaning is provided. Nah jadi berarti
konteks clue itu kita gunakan ketika ya benar-benar makna yang sesungguhnya ada di mute dulu ya. Oke. 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 Nah, jadi konteks clue itu kita gunakan kalau misalnya di kalimat tersebut ya sudah ada gitu ya, sudah ada tersirat maknanya. Nah, jadi maknanya pun makna general. Jadi kalau mau spesifik definisinya kita nggak bisa pakai konteks clue, tapi kalau general dia, nah kita bisa pakai konteks clue. Oke? Nah, jadi kapan kamus digunakan? Kamus digunakan ketika kalau harus precise meaningnya. Precise berarti maknanya benar-benar lengkap. Nah, kalau maknanya benar-benar lengkap, nah itu harus dictionary. Ya. Tapi kalau general meaning, kita bisa pakai konteks clue. Ya, jadi misalnya when clues suggest several possible definition. Nah, kalau misalnya ada beberapa definisi yang kemungkinan ada, nah itu nggak bisa kita pakai konteks clue, harus dictionary, ya. Nah, atau misalnya and when the unknown word is a common one that will be needed again. Nah, itu berarti harus kita pakai dictionary. Oke. Nah, jadi ada beberapa tipe dari konteks clue itu. Ya, ada beberapa tipe. Nah, tipe pertama itu definition atau description clue. Ya. Nah, definition itu berarti di dalam kalimat itu ada definisinya. Nah, kalau ada definisinya itulah berarti clue-nya. Nah, clue itu bisa juga that is, koma, dashes atau parenthesis. Jadi kayak kata apa namanya? Ya seperti koma, nah gitu ya. Dashes itu garis, parenthesis. Nah, itu kita sebut sebagai description clue. Ya, description clue. Nah, kalau ada seperti ini berarti sudah ada konteks clue-nya. Nah, ini contohnya. His emaciation, that is, his skeleton-like appearance was frightening to see. Nah, jadi apa arti emaciation di sini? Apa arti emaciation? Ada koma kan? Nah, koma. Berarti ini kan definisinya kan? Nah, jadi kira-kira emaciation apa artinya? Tanpa kalian lihat kamus, kira-kira kalian bisa tebak enggak apa arti emaciation ini? Ini kan his emaciation, that is, his skeleton-like appearance was frightening to see. Nah, jadi kalau saya tanya, what is the meaning of emaciation? Mana konteks clue-nya di sini? Tadi kan konteks clue-nya apa saya bilang? Bisa that is, bisa koma, bisa dashes, bisa parenthesis. Nah, kalau di sini konteks clue-nya apa? Mendeskripsikan. That is, ya. That is. Nah, berarti mendeskripsikan. Nah, jadi apa arti emaciation di sini? Hah? Apa arti emaciation di sini? Hah? His emaciation, that is, his skeleton-like appearance was frightening to see. Nah, jadi apa arti emaciation? Ada tersirat di kalimat ini artinya. Yang mana artinya? Skeleton-like appearance. Nah, jadi artinya di situ emaciation itu adalah skeleton-like appearance. Karena kan tadi apa? Konteks clue itu. Konteks clue itu kan tadi katanya pertama, konteks clue yang pertama definition atau description clue.
Nah, kan ada that is, ada koma, di kalimat tadi itu kan ada that is, ada koma, nih koma, that is. Nah, kita tahu berarti his skeleton appearance itu adalah definition dari his emaciation. Nah, jadi makanya di sini emaciation itu artinya adalah skeleton-like appearance. Makanya di sini was frightening to see, berarti kurus sekali gitu ya, tulangnya pun kelihatan. Nah, seperti itulah artinya. Oke. Nah, contoh kedua, fluoroscopy examination with a fluoroscope, has become a common practice. Nah, jadi apa arti fluoroskopi di sini? Dari kalimat ini secara general. Hah? Apa artinya? Di sinilah kalian harus meng-unmute suara kalian ya. Nah, di sinilah unmute lah suaranya. Jawab pertanyaan saya. Apa kira-kira? Fluoroskopi apa artinya di sini berarti? Tanpa kita melihat kamus, hanya dengan mengerti si kalimat ini. Apa artinya? With a fluoroscope. Ya, nah, berarti examination with a fluoroscope. Itulah fluoroskopi. Examination with a fluoroscope. Kenapa ada koma di sini kan? Nah, koma itu tadi apa? Koma itu adalah definition clue. Nah, berarti examination with a fluoroscope itu adalah definisi dari fluoroskopi. Nah, sama juga nih. His emaciation, nah, that is his skeleton-like appearance. Nah, berarti emaciation ini adalah skeleton-like appearance. Nah, jadi gitu caranya kita melihat konteks clue itu tanpa kita melihat kamus. Ya, tanpa kita melihat kamus. Oke. Nah, baru ini contohnya. Coba kalian jawab ya. The Duden, garis, a short stem clay pipe is found in Irish folk tales. Nah, jadi apa arti Duden ini? Apa arti Duden berarti? A short stem clay pipe. Nah, itulah artinya. Kenapa kan? Karena ada garis kan? Nah, garis itu yang merupakan definition clue. Nah, jadi the dashes setting of a short stem clay pipe. Berarti inilah definisi dari the Duden. Nah, jadi caranya seperti itu. Kok kalian masih bingung atau bagaimana? Hah? Masih bingung atau apa? Kok diem aja? Masih bingung, Mem. Masih bingung? Nanti ada lagi contohnya kita buat ya, biar kalian ngerti. Oke, tapi ini paling nggak kalian udah tahu kan? Dari contoh 3 ini tadi udah tahu kan? Udah ngerti kan? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi ingat aja nih tadi kan. Definition, ini kan tadi. Nah, kita lihat di sini tadi kan. Definisinya. The new term may be formally defined. Nah, ternyata dalam kalimat itu, kalimat yang baru itu sudah didefinisikan. Jadi tanpa kita melihat kamus pun sudah tersirat di kalimat tersebut. Nah, or sufficient explanation may be given within the sentence or in the following sentence. Berarti penjelasan yang cukup sudah diberikan di kalimat tersebut. Ya. Nah, clue-nya apa? Clue to definition include there is. Jadi kalau ada kalimat there is, ada koma, ada dashes yang garis, ada parenthesis. Nah, itulah berarti clue untuk definition. Nah, inilah contohnya his emaciation. Ada koma di sini. Ada that is. Nah, berarti emaciation ini artinya adalah skeleton-like appearance. Nah, itulah definisinya. Karena dia konteks clue-nya adalah definition.
Nah, berarti ada komanya. Nah, fluoroscopy, koma, examination with a fluoroscope. Nah, berarti kita tahu fluoroscopy itu adalah maknanya examination with a fluoroscope. Nah, jadi kita sudah jelas ada di kalimat tersebut definisi dari kalimat yang asing ini. Ini kan kalimat asing. Kalian pernah dengar kata emaciation sebelumnya? Nggak pernah kan? Nah, tapi dengan membaca ini, kalian tahu kalau emaciation itu adalah skeleton-like appearance. Ya. Nah, the Duden tadi. Nah, the Duden. Ada garis kan? Ada dash. Nah, a short stem clay pipe. Nah, kita berarti tahu, oh berarti Duden ini adalah alat musik yang pendek. Ya, alat musik yang pendek. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, dia example clue. Nah, jadi terkadang pembaca, ya, sometimes when a reader finds a new word, ya, an example might be found nearby that helps to explain its meaning. Nah, jadi terkadang ada kata-kata yang baru. Nah, dari situ misalnya ada contoh-contoh yang membuat kita bisa tahu apa makna kata yang baru itu. Nah, jadi biasanya dia pakai such as, and for example, point out, example clue. Jadi and for example, nah itu yang menunjukkan example clue. Oke, nah ini example-nya. Piscatorial creatures, nah, such as flounder, salmon, and trout live in the coldest part of the ocean. Nah, jadi piscatorial ini apa artinya? Flounder, salmon, and trout live in the coldest part of the ocean. Nah, itu dia masuk kelompok apa? Description. Enggak, bukan. Maksudnya flounder, salmon, trout ini hewan apa? Hewan laut. Hewan laut atau ikan, ya kan? Ikan ini kan, flounder, salmon, trout, ini ikan semua kan? Jadi berarti piscatorial ini artinya fish. Ya, refer to fish. Nah, jadi kita bisa tahu arti dari kata yang baru ini dengan melihat ada such as. Nah, ini baru ada celestial bodies, including the sun, moon, and star, have fascinated man through the centuries. Jadi apa arti celestial? Benda-benda langit. Benda-benda langit gitu. Benda luar angkasa, apa maksudnya benda luar angkasa gitu ya, atau ya maksudnya ya penghuni luar angkasa gitu ya. Nah, jadi are those in sky or heaven ya. Jadi celestial objects are those in sky or heavens. Karena kita tahu dari contohnya ini. Nah, jadi itulah contextual clue. Ya, jadi kita bisa mengerti makna kata yang baru ya, dari contoh. Ya. Nah, ini bagaimana? In the course of man's evolution, certain organs have atrophied. Nah, the appendix, for example, has wasted away from disuse. Nah, dia apa arti atrophied itu? Jadi di appendix. Jadi contohnya atrophied ini ternyata appendix. Nah, appendix itu apa? Appendix itu usus buntu ya. Usus buntu, usus yang ujung usus gitu ya. Nah, jadi atrophied itu apa? Dari situ. Organ-organ tertentu, Mem. Organ-organ itu lihat kamus. Ya. Jangan lihat kamus dari sini, ya kan? Nah, jadi artinya wasted away.
Ya, atropit itu artinya bisa dibuang. Usus buntu bisa dibuang kan? Kalau misalnya kita banyak makan cabai, akhirnya kan misalnya ususnya meradang, kan harus dibuang kan? Kalau enggak kita kesakitan atau demam gitu ya. Jadi atropit itu artinya wasted away. Makanya di sini kan ada appendix, for example, has wasted away from disuse. Ya, jadi bisa dibuang, wasted away. Oke, nah, jadi tadi kita udah belajar apa aja kontekstual clue-nya? Pertama tadi apa? Pertama tadi apa? Apa pertama tadi? Description clue, ma'am. Apa? Definition, ya. Definition. Nah, definition atau description clue. Nah, yang kedua, Example clue. example clue. Nah, sekarang yang ketiga, sinonim Statement clue. statement clue. Nah, berarti kita bisa menemukan makna kata yang baru kalau misalnya di kalimat itu ada ide yang berulang dekat dari kata tersebut. Atau misalnya kalau disebut seperti sinonim. Sinonim are words with the same meaning. Ya. Oke. Kalian mau catat dulu ini? Hah? Iya, ma'am. Ya. Yang sebelumnya udah selesai dicatat? Udah? Yang sebelumnya udah selesai dicatat? Belum, Bu. Belum? Belum. Oke. Saya ini ya, ulang ya. Dari ini aja ya, dari several different ini aja ya. Nah, Iya. coba, nih, Ya, ma'am. coba catat dulu, nanti kalau sudah selesai, kalian bilang sama saya ya. Baik, ma'am. Udah? Selesai? Udah? Nah, nih. Sudah, ma'am. Ya. Belum. Belum? Belum. Nih. Ya. Gimana, Bu? Kenapa? Aku Bu, mau nanya Bu, soal apakah minggu depan kita ujian kan Bu? Ada isi tentang ujiannya gimana Bu, sistemnya minggu depan? Minggu depan ujiannya? Kayaknya ujiannya apa? Offline ya kayaknya Bu, ya? sistemnya gimana? Masuk sistemnya apa? Maksudnya kayak esai Bu atau pilkada gitu Bu? Oh, essay. Pasti essay. Ya, nggak akan mungkin pilihan berganda ya. Essay. Oke. Nah, nanti kan saya bilang apa minggu lalu? Minggu lalu kalau yang misalnya saya bilang waktu yang grafik apa? Saya bilang kan nanti saya tunjukkan grafiknya. Kalian bikin 5 kalimat. Nah, itu kan itu satu soal ya. Itu satu soal. Nah, soal berikutnya saya buat contoh-contoh kalimat. Nah, kalian tentukan. Misalnya saya garis bawahi. Nah, yang saya garis bawahi itu apa dari part of speech. Nah, jadi kalian harus tahu apa bedanya noun, verb, adjective, ya. Nah, itu yang kalian pelajari. Nah, itu jadi itu aja udah 2 soal kan? Nah, udah 2 soal. Nah, baru nanti ada juga mengubah kalimat dari aktif ke pasif atau dari pasif ke aktif.
Nah, jadi kalian harus pelajari grammar-grammar yang kita pelajarin itu ya. Nah, itu udah 3. Nah, keempat, nah ini contohnya saya buat kalimat seperti ini, ya kan? Saya garis bawahi. Nah, kira-kira kalimat yang baru ini apa maknanya? Ya, seperti inilah contohnya. Tapi tentunya bukan kalimat ini ya, kalimat yang lain. Nah, tapi seperti inilah contohnya nanti ujiannya. Ya, Gideon? Kenapa kok Gideon tapi Bu. namanya Terima kasih, Siva? Bu. Kok Siva namanya? Hah? Lagi ngelek jaringanku, Bu. Jadi pakai Oh, dari pakai temen punya. Oke, sudah ngerti ya? Jadi grafik kalian harus tahu. Nulis kalimat, menjelaskan grafik itu. Ingat kan? Ada going up, going down, ada merata, ada fluktuasi, ya. Harus tahu kalian nuliskannya. Itu satu. Kedua, saya tulis kalimat, saya garis bawahi. Nah, kalian harus bisa menyebutkan yang saya garis bawah itu apa dari part of speech. Noun kah, verb kah, adverb kah, adjective kah? Kalian harus bisa jawab. Nah, itu kedua. Ketiga, seperti ini. Contohnya, ya, kalimatnya seperti ini. Saya garis bawahi kalimat baru, kalimat yang jarang didengar orang. Nah, baru kalian definisikan apa? Berdasarkan clue dari kalimat yang ada. Ya. Nah, itu ketiga. Keempat, nanti kalian misalnya ada kalimat aktif, ubah ke kalimat pasif. Atau misalnya ada kalimat pasif, ubah ke kalimat aktif. Ya. Oke? Ngerti kan? Kira-kira punya gambaran kan? Jadi semuanya udah kita pelajari di kelas. Oke, ma'am. Ya, semua udah kita pelajari di kelas. Sekarang ya kalian berlatih. Makanya saya selalu bilang kan, walaupun ini bahasa Inggris kimia, walaupun ini bahasa Inggris, tetap kalian harus belajar. Nggak bisa kalian main-main ya. Nah, karena ini bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang saya rasa cukup sulit bahasa Inggrisnya ya. Oke? Nah, bisa kita lanjut. Oh, kalian udah Bisa, catat Bu. ini. Nah, yang ini udah selesai dicatat belum? Sudah? Selesai yang ini? Nah, ini example clue tadi ya. Nah, jadi kalau ada such as and for example, nah itu yang menyatakan example clue. Nah, nanti kalian, Ibu ini suka kali bikin menderita kami lah, suruh kami nyatat gitu ya. Nah, kenapa saya nggak kasih PPT saya? Karena saya rasa itu juga bagian kalian belajar ya, mencatat ya. Kalian baca aja pun belum tentu kalian apa. Tapi kalau kalian catat, nah pasti lebih masuk ke pemikiran. Ya.
I love you. Oke, lanjut ya, slide berikutnya ya. Nah, ini contohnya tadi kan piscatorial, ya kan? Karena kita ada contoh, nah kita tahu ternyata piscatorial itu ya fish, ikan. Nah, ini celestial, ya kan ada contohnya sun, moon, and stars. Berarti kan apa yang ada di langit ya, di luar angkasa. Nah, jadi makanya di sini refer to those in sky or heavens, ya. Nah, memang kalau celestial ini juga sering menyatakan tentang heaven, ya. Ini udah dicatat ya. Ya. Nah, ini berarti kalau ini kan in the course of man's evolution, certain organs have atrophied. The appendix, for example, has wasted away from disuse. Nah, berarti kan di sini, for example, has wasted away. Berarti kita tahu atrophied itu artinya adalah wasted away. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah sinonim atau restatement clue. Nah, sinonim atau restatement clue itu berarti kita misalnya ada ide yang diekspresikannya berulang dengan kata sinonimnya gitu ya. Nah, jadi kita tahu dari clue itu berarti makna kata yang baru itu adalah dari sinonimnya. Nah, ini contohnya. Flooded with spotlight, the focus of all attention, the new Miss America began her year-long reign. She was the cynosure of all eyes for the rest of the evening. Nah, apa itu maknanya? Kira-kira. Pertama kan flooded with spotlights, the focus of all attention. The new Miss America began her year-long reign. She was the cynosure of all eyes for the rest of the evening. Mana kira-kira yang ada kaitannya di sini dengan eyes? Flooded with spotlight atau the focus of all attention? The focus of all attention. Focus of all attention. Ya, the focus of all attention. Nah, jadi kan dia sinonim kan? Nah, di sini kan eyes, all eyes. Nah, berarti yang mana yang ada kaitannya dengan mata? Nggak mungkin spotlight. Spotlight kan kameranya itu kan? Nah, dia misalnya kalau ada selebriti kan kamera gitu kan, spotlight. Nah, tapi kalau ada kaitannya dengan mata adalah fokus. Kan kita harus fokus kalau melihat kan. Nah, makanya artinya the focus of all attention. Oke. Nah, ini lagi. The mountain pass was a Oke, saya nggak ada buat artinya di sini. Mountain pass was a tortuous road, winding and twisting like a snake around the trees of the mountain side. Nah, jadi apa artinya tortuous road ini? Tortuous ini apa artinya? Tanjakan. Hah? Apa artinya? Jadi apa arti tortoise di sini? The mountain pass was a tortoise road, winding and twisting like a snake around the trees of the mountain side. Nah, mana sinonimnya kira-kira? Winding and twisting. Nah, winding and twisting ya. Nah, jadi winding and twisting berarti kenapa kan? Karena katanya di sini mountain pass itu dia jalannya tortuous katanya.
Nah, ada dibuatnya di sini sinonimnya, winding and twisting like a snake around the trees of the mountainside. Nah, seperti ular dia. Nah, berarti winding and twisting arti dari tortoise ini, itulah konteks clue-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang ada kontras atau antonim. Nah, berarti ada disebut di kalimat tersebut antonimnya. Nah, berarti itulah konteks clue-nya. Contohnya misalnya kalau di kalimat ada although, ada however, ada but. Nah, ini berarti kita ada kontras clue namanya, kontras clue. Jadi berbeda dengan contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya dia sinonim, ya kan? Sinonim. Nah, yang ini contohnya dia kontras clue. Nah, berarti antonimnya. Oke, antonimnya. Nah, ini contohnya. When the light brightens, the pupil of the eyes contract. However, when it grows darker, they dilate. Apa arti dilate di sini? Ini kan berarti antonimnya apa? Contract. Contract kan antonimnya. Nah, ini kan antonimnya contract. Nah, berarti apa arti dilate di sini? Kira-kira apa artinya? Ayo, disinilah kalian harus menjawab pertanyaan. Apa artinya? Nggak ada suaranya Natania, nggak kedengaran. Natania ngomong ya. Coba, ayo, apa jawabannya? Hah? Coba saya ask to unmute. Coba unmute suaranya. Nah, coba jawab. Apa maksudnya dilate di sini? Kontrak gimana berarti? Kalau ada cahaya, gimana mata kita? Silau. Silau, kalau silau gimana matanya? Mengecil bukan? Mengecil. Nah, berarti kan however, when it grows darker, they dilate. Berarti apa arti dilate? Berarti kan dilate ini antonim dari si kontrak kan? Ya, apa artinya? Lebar. 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 Nah, tanpa kalian melihat ini ya, tanpa kalian melihat kamus ya. Nah, karena kan nanti ujian kan nggak boleh lihat kamus. Nah, jadi supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Jadi artinya means opposite of contract. Nah, jadi artinya ya, kalau kontrak kan mengecil gini. Berarti dilate dia agak membesar ya. Nah, ini yang kedua contohnya. The children were as different as day and night. He was a lively conversationalist, but she was reserved and taciturn. Nah, jadi taciturn itu apa artinya? Taciturn ini pendiam ya. Nah, taciturn ini kan berarti kebalikan antonim dari lively conversationalist. Nah, ya, jadi kebalikan dari orang yang suka ngomong gitu ya. Nah, jadi ya pendiam. Nah, the opposite of a lively conversationalist. Nah, jadi kalian tahu kan pendiam. Baru ada lagi mood atau tone clue. Nah, jadi the author sets a mood and the meaning of the unknown word must harmonize with the mood. Nah, jadi berarti mood dari kalimat pun ada moodnya ternyata, ada tone-nya, ya. Nah, jadi berarti arti kata dari yang baru itu tadi kita lihat dari tone-nya ya, dari mood-nya. Contohnya ini, the lugubrious wails of the gypsy match the dreary whistling of the wind in the all but deserted cemetery. Berarti gimana itu? Apa artinya? Moodnya gimana ini? Murung, Mem. Murung. Nah, murung ya, karena ada deserted cemetery. Ya kan? Berarti moodnya itu murung. Berarti lugubrious wail
Apa arti? Wail itu apa artinya? Wail itu seperti kayak jeritan gitu ya. Nah, wail itu jeritan. Nah, jadi jeritan yang menyedihkan gitu ya. Nah, jeritan yang menyedihkan. Kita lihat. Nah, means sorrowful. Fits into the mood set by the word Wales. Dreary and deserted cemetery. Nah, jadi tone-nya di sini Wales, dreary, sama deserted cemetery. Jadi udah jelas itu artinya sedih ya, sedih. Mana ada orang di kuburan menjerit apa ketawa-ketawa, nggak ada lah ya, nggak ada. Kecuali mungkin ya nggak, ya jarang lah. Saya nggak pernah ada lihat kalau di kuburan tuh selalu kan suasananya sedih gitu ya. Nah makanya di sini ini adalah sorrowful. Nah jadi dengan melihat tone dari kalimatnya kita tahu apa arti kata ini tanpa harus melihat kamus. Nah, itulah powerfulnya konteks clue ini. Ya. Baru ada experience clue. Nah, sometimes a reader knows from experience how people or things act in a given situation. Nah, jadi biasanya berdasarkan pengalaman dia gitu ya. Nah, this knowledge provide a clue to a word's meaning. Nah, jadi kalau ada pengalaman kita berdasarkan sesuatu, nah kita membaca, nah itu seperti kayak petunjuk juga untuk arti kata yang baru tersebut. Ya. Nah, ini contohnya. During those first bewildering weeks, the thoughts of a college freshman drift back to high school where he was in, knew everyone and felt at home. A feeling of nostalgia sweeps over him. Nah, jadi apa arti nostalgia di sini? Masa lalu, men. Mengenang, ya, mengenang. Dari sini kan dia bilang minggu-minggu pertama kayak kalian lah. Kalian kan ini kan first years of college kan? Nah, tahun pertama kan, semester pertama. Jadi ketika kalian masuk ke Unimed, mungkin kalian pikir, oh enak kali lah dulu kami kuliah waktu masih SMA ya. Nah, ini kan dia sebut di sini. During those first bewildering weeks. Nah, ketika kalian ngerjain KKNI kan, waduh enaknya dulu SMA nggak ada KKNI. Dosen guru-guru pun baik-baik. Kalau di Unimed guru-gurunya, dosen-dosennya kejam-kejam ya kan. Jadi a feeling of nostalgia sweeps over him. Nah, berdasarkan pengalaman kan, karena kalian mengalami itu juga ya. Nah, atau ini juga, she walk away from her closet and quickly slip a jersey over her head. She smoothed it into place over her hips, added a belt, glanced at the mirror, and left for work. Nah, jadi jersey ini apa? Baju kaos, men. Baju kaos. Nah, karena kan slip over her head. Jadi walaupun kita nggak tahu, karena kita tahu slip over her head, nah kita tahu itu kaos ya, pakaian. Oke. Nah, itu dia experience. Nah, baru ada analisis or structure clue. Ya, nah ini the part used to construct a word can be direct clues to meaning. Nah, jadi biasanya ada struktur dari kalimat itu, ya kan? Nah, struktur dari kalimat itu juga bisa seperti kayak petunjuk, ya. Jadi knowledge of prefix, roots, suffix can aid a reader using the type of context clue. Nah, jadi kalau ada suffixnya, ya berarti root-nya itu, nah itu bisa jadi clue-nya, ya. Nah, jadi bisa kalian pelajari, misalnya kalau ada satu kalimat, nah ditambahkan prefix, nah itu bisa penambahan vocabulary kalian. Nah, jadi makanya di sini the power of word parts lies in the ability to combine the word roots and affix to the context in which a word is used to discover the author meaning. Nah, jadi dengan bantuan prefix, roots, suffix, nah kita mengerti
arti kata yang baru tersebut. Ya. Kalian bingung nanti kalau kita nggak ke example-nya. Langsung kita ke example-nya. Nah, the story is incredible. Apa root-nya di sini? Credible. Ya kan? Root-nya adalah credible. Tambahannya itu in. Ya, jadi incredible itu artinya apa? Menakjubkan, Ma'am. Menakjubkan. Ya. Nah, jadi makanya di sini the root cred mean to believe. Nah, ada tambah in ini kan dia jadi seperti tidak bisa unbelievable. Nah, jadi seperti tidak bisa dipercaya gitu. Jadi makanya dia menakjubkan ya, unbelievable. Ya kan? Kalau ada sesuatu yang menakjubkan kadang-kadang kan seperti kita nggak percaya itu terjadi, ya kan? Benar nggak? Nah, jadi makanya ini incredible adalah unbelievable. Ya. Nah, baru contoh yang kedua somnambulist. Nah, the somnambulist had to be locked in his bedroom at night for his own safety. Nah, apa ini? Dari kata apa kira-kira? Somnambulist. Coba. Ini dia harus dikunci di kamar at night for his own safety. Berarti kan kira-kira katanya apa? Ambul. Rootnya apa itu? Ambul. Apa kira-kira? Yuk. Tebakan kalian apa? Tebak-tebak dulu. Namanya kita cari clue. Apa yang harus dikunci malam-malam untuk keselamatannya? Ini seperti sleepwalking ya. Tidur sambil berjalan. Ada kan orang kayak gitu kan? Tidur dia. Tahu-tahu tiba-tiba dia bangun jalan. Nah, kalau dia nggak dikunci, dia bisa pergi misalnya ke jurang gitu. Ya, tiba-tiba misalnya jatuh dari tangga. Nah, jadi ini kan ambul. Nah, ambul itu bergerak kan? Nah, jadi sonambulis itu orang yang bergerak. Nah, walk, ambuler, walk. Som itu sleep. Nah, jadi berarti sonambulis itu adalah sleepwalker. Ya. Ini kan ambul itu seperti ambulans. Nah, ambulans itu kan bergerak kan? Nah, kalau som itu adalah tidur. Ya, tidur. Jadi makanya di sini somnambulis itu adalah sleepwalker. Nah, dari sininya pun kalian bisa tebak kan? Lock in his bedroom at night for his own safety. Nah, berarti kan dia ada kemungkinan dia sambil tidur bangun jalan gitu kan? Nah, itulah dia konteks clue-nya. Nah, yang berikutnya adalah inference clue. Nah, ini sufficient clue might be available for careful reader to make an educated guess at the meaning. Nah, kadang-kadang ya kita harus menebak gitu ya, menebak. Nah, inilah dia. Tapi ingat, menebaknya educated guess. Nah, jadi kita pakai grammar atau pakai vocabulary yang lain untuk menebak konteks clue-nya. Nah, ini contohnya. She told her friend, I'm through with blind dates forever. What a dull evening. I was bored every minute. The conversation was absolutely vapid. Nah, vapid itu apa? Hambar, Ma'am. Hambar atau membosankan gitu ya. Nah, jadi vapid itu bisa membosankan. Nah, uninteresting. Nah, dari mana kita tahu? Kan kita melakukan educated guess. Nah, ini kan, she told a friend, I'm through with blind dates forever. What a dull evening. Nah, dari dull inilah kita tahu bahwa vapid ini adalah tidak menarik, ya, uninteresting. Oke, nah itulah caranya kita melihat konteks clue.
Nah, baru ada cause and effect clue. Nah, the author explain the reason for or the result of the word. Nah, biasanya nih cause and effect itu kalau ada because, nah, ada since, ada therefore, ada does, so, etc. may signal context. Ya. Nah, jadi because, since, therefore, does, so. Nah, itu adalah bisa konteks clue untuk cause and effect clue. Ya. Nah, ini contohnya. She wanted to impress all her dinner guests with the food she served, comma, so she carefully studied the necessary culinary arts. Nah, jadi apa arti culinary di sini? Kuliner, Ma. Kuliner. Kuliner. Kuliner berarti ada kaitannya dengan makanan ya. Nah, Food. jadi seperti art in food. Nah, food preparation. Ya, jadi makanya culinary itu adalah food preparation. Ada kaitannya dengan makanan. Oke, nah coba kalian tonton dulu video ini, ya kan? Kita supaya nggak bosen, ya kan? Kita dengar dulu. Sekalian kalian berlatih mendengar ya. Oke. Dengar In ya. today's lesson, we are going to learn about context clues. If you want to improve your reading comprehension, then being aware that context is what gives meaning to the author's words is the key to comprehending complex text. Context clues are hints that the author gives us to determine the meaning of unknown words or phrases. Sometimes understanding what we read can be confusing if the author uses vocabulary words that we are not familiar with. But did you know that you can usually determine the meaning of most words from the context? It's true. Most authors give us clues to help us understand what they're writing. This is why it is so important that you know the major types of context clues and how to use them. Let's take a look at context clues that you can use to improve your comprehension skills. Number 1, definition or explanation. In a definition or explanation context clue, the unknown word is equated to a more familiar word or phrase. Usually, a form of the verb to be is used, as in this example. Entomology is the study of insects. In this example, the verb is links entomology to study of insects. Number 2, punctuation. When you use punctuation, the meaning of the word is usually right after the unfamiliar word, and it is often separated from the rest of the sentence with commas, dashes, or parentheses. Sometimes the word or, that is, or in other words is also used. Let's look at these 3 examples. Carnivores, or meat eaters, are at the top of the food chain. You'll notice that the phrase or meat eaters, encased in commas, is used to define the word carnivores. Let's look at the next example. She enjoyed biology, the study of living things. In this example, biology means the study of living things. How do we know? Because it is in parentheses. Let's look at another example. Australia is home to many interesting marsupials. Kangaroos, koalas, wombats, and Tasmanian devils are among the most commonly known. The punctuation used here is the colon. The colon is used to give examples of marsupials. The third context clue would be contrast or antonym context clues. When an author uses contrast or antonym context clues, the unfamiliar word is shown to be different from or unlike another word and is often an opposite. The words but, however, although, otherwise, unless, instead, on the contrary, on the other hand, while, never, no, or not
may be used to signal the contrast. Let's look at this example. Mike's parrot was loquacious, but Maria's said very little. We see the use of the word but to contrast Mike's loquacious parrot to Maria's parrot who says very little. Therefore, loquacious must mean talkative. Let's look at another example. Although the English language seems difficult to learn, it is actually much easier than you think. In this example, the word although signals the contrast. The fourth context clue is comparison. When you use this context clue, remember that the unfamiliar word is shown to be the same as or like another word. Look for signal words like to, like, as, similar to, or in the same way. Let's look at this example. My brother is enthralled by birds in the same way that I am fascinated by insects. The words in the same way signal comparison. Therefore, we must understand that enthralled means nearly the same as fascinated. Let's go on to the fifth context clue, and this is example. When the author gives an example, the unfamiliar word is cleared up by using signal words such as for instance, such as, for example. Let's look at this example. The archaeologists found different amulets such as a rabbit's foot and bags of herbs near the Book of Spells. We can infer that an amulet must be something related to charms and spells. The sixth type of context clue is the list or the series. The unfamiliar word is included in a series of related words that give an idea of the word's meaning. Here you can also go back to the punctuation context clues because you will see the commas. Let's look at the example. North American predators include grizzly bears, pumas, wolves, and foxes. The next type of context clue is cause and effect. The meaning of an unfamiliar word is signaled by a cause and effect relationship between ideas in the text. Let's look at this example. Due to a dearth of termites, the aardvark starved to death. We can infer that aardvarks eat termites. If not, it would not have starved to death. And obviously, if there is a dearth of termites, that means there aren't a lot of termites for the aardvark to eat. The last type of context clue is a general inference or logic type of context clue. The meaning of an unfamiliar word can be inferred from the description of a situation or experience. For example, the monkey's vociferous chatter made me wish I had earplugs on. Let's look at the word vociferous. Right. If I need earplugs, the monkey is being very loud. To summarize, context clues help you unlock the meaning of a word, sentence, or paragraph. There are 8 main types of context clues: definition or explanation, punctuation, contrast or antonym, comparison, example, list or series, cause and effect, general inference or logic. Learning how to use context clues is an effective strategy that good readers have in their reading toolbox. By using context clues, you not only improve your comprehension skills, but you can build up your vocabulary as well. We hope you enjoyed this video, and if you did, don't forget to give it a thumbs up and subscribe. We'll see you real soon. Oke. Udah ya, kita tadi kan itu seperti kayak mengulang ya, merefresh kalian kita udah pelajari. Nah, sekarang ada 5 exercise ya. Nah, ini yang pertama. No matter where you go, the internet is following you. Almost every. Apa nih jawabannya ya? The internet is. No matter where you go, the internet is following you. Almost every portable device is being with an internet connection. Most new TVs, many other appliances come with internet connection as well.
The internet is truly ubiquitous. Nah, jadi ubiquitous itu apa? Di sini A, B, C, D. Kira-kira apa ubiquitous ini? Fuzzy and will bite you. It is everywhere. It costs too much money atau it costs races. Yang mana kira-kira jawabannya? Apa konteks clue-nya di sini? No matter where you go, the internet is following you. Almost every portable device is being made with an internet connection. Most new TVs and many other appliances come with internet connection as well. The internet is truly ubiquitous. Jadi ubiquitous ini apa? Di mana-mana, Bu. It is everywhere. It Ya, is it everywhere. is everywhere. Jadi clue-nya kan no matter where you go, the internet is following you. Nah, berarti kan it is everywhere jawabannya. Nggak ada di sini kaitannya dengan uang kan? Nggak ada menyinggung uang, nggak ada menyinggung biaya. Rases itu seperti kayak merah-merah di badan, nggak ada menyinggung alergi. Nah, ini nggak ada juga menyinggung tentang sesuatu yang menggigit. Nggak ada kan? Jadi jawabannya it is everywhere. Ya, oke, ini contoh pertama. Nah, contoh kedua. Speaking rudely to the judges was rash behavior. You really hurt your chances of winning. In the above context, what does rash mean? Apa artinya rash itu? An itchy skin condition, atau funny, atau trying to hide or disguise a piece of cheese, atau with little thought or consideration. And itchy skin condition. Hah? At its skin condition. Oh, yakin? Ada kaitannya. Speaking rudely to the judges was rash behavior. Ini kan itchy skin condition, kalian jawab itu ada kaitannya dengan kulit. Ini ada nggak kaitannya dengan kulit di sini? Rash itu bukannya ruam, men? Makanya kalian harus hati-hati, tergantung konteksnya. Nah, Kalau di mem with little thought or consideration. Jawabnya D, with little thought or Of consideration. Kenapa? Karena di sini kan rash behavior, nggak ada kaitannya dengan skin, yang ada dengan bahwa dia nggak berpikir ngomong. Nah, jadi with little thought or consideration, karena kan speaking rudely. Nah, jadi kalau speaking rudely kan nggak ada kaitannya dengan skin kan, kaitannya dengan apa? Dengan kita ketika berbicara itu nggak memikirkan. Nah, sehingga ya nggak mungkin lah menang dia di pengadilan kalau dia kasar ngomong ke hakim ya kan. Nah, jadi makanya di sini jawabannya with little thought or consideration. Nah, baru contoh ketiga. Some people are always basing the president, just like other base the one before him. Wouldn't you think that everyone could find something to praise him for, at least occasionally? What does basing mean in the above selection? Hitting hard with a heavy tool, going to too many expensive party, speaking or writing harshly about, atau voting for a different candidate. Yang mana ini? Basing. Hitting hard with a heavy. Hitting hard with a heavy tool. Iya, Bu. Voting for a different candidate, ma'am? Enggak. Jawabannya speaking or writing harshly. C jawabannya ya. Nah, ini nggak mungkin basing, nggak mungkin memukul dengan heavy tool ya. Tadi Gideon jawabnya apa? Hitting hard with heavy tool. Nggak mungkin lah, karena di sini kan
Some people are always basing the president just like other bash the one before him. Nah, jadi ini lebih ke bagaimana kita mengkritik dengan keras gitu ya, basing itu. Jadi makanya bahasa Inggris ini kalian lihat di kamus nanti artinya seperti itu, tapi tergantung konteksnya di kalimat ya. Nah, jadi jawabannya bukan A, bukan D, tapi C. Nah, speaking or writing harshly about. Ya. Nah, ini baru contoh keempat. Wherever he goes, the esteemed Dr. Sanchez is applauded for his life-saving research. What does esteem mean? Held over boiling water, very old, unable to chew gum, atau greatly admired. Mana konteks clue-nya di sini? Konteks clue-nya ini applauded for his life-saving research. Nah, jadi yang mana yang paling cocok di sini? D, ma'am. D. Great admirer. Greatly admired. Nah, jadi esteem itu adalah greatly admired. Ya, oke. Nah, contoh terakhir sebelum kita tutup kelas kita. I believe that if you lower taxes so that people can keep more the money they earn, it will be an incentive for them to work harder. What is the meaning of incentive? A reason to do something, a small amount of money, a tax, a good job. Nah, mana? Insentif itu yang mana? Hah? Mana? P. Yang the reason to do something. Jawabannya tadi saya dengar ada yang jawab a reason to do something. Ya, jadi insentif itu kalau misalnya pajak direndahkan, ya kan? Jadi kan berarti kan lebih banyak uang yang kita pegang. Nah, karena lebih banyak uang yang kita pegang, orang kan jadi oh ya semangatlah kerja. Jadi makanya a reason to do something gitu ya. Nah, kita di Indonesia ininya pajak nggak terlalu tinggi ya. Kalau di luar negeri 40% dari penghasilan kita itu masuk ke pemerintah. Nah, jadi tinggi. Jadi kebanyakan ada orang yang jadi malas bekerja karena gimana pun penghasilannya sebagian besar udah ke pemerintah gitu. Nah, jadi kalau lower the taxes, nah itu incentive for them to work harder. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kira-kira udah ngerti nggak kontekstual clue ini? Ngerti nggak? Hah? Ngerti-ngerti dikit. Ngerti-ngerti dikit lah, Bu. Gitu. Hah? Ngerti nggak? Sedikit, ma'am. Sedikit. Oke, tapi berarti kan harus mantapkan ya, karena minggu depan kita ujian ya, ujian. Nah, jadi pastikan kalian mengerti yang mana clue-nya. Kan tadi kan asalkan kalian tahu yang mana clue-nya, semua kata-kata yang sulit itu bisa kalian definisikan jadinya kan. Asalkan kalian tahu mana clue-nya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, ma'am. Ini siapa yang bertanya? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Esther Deborah Togotora. Tadi kan ma'am ada dibahas mengenai kisi-kisi yang untuk UTS ya, ma'am. Yang tentang grafik itu gimana ya, ma'am, maksudnya? Saya masih belum mengerti, ma'am. Tentang grafik? Iya, ma'am. Tentang grafik itu, ya contohnya misalnya saya kasih grafik. Nah, saya instruksikan ke kalian buat 5 kalimat yang menjelaskan grafik itu. Nah, misalnya kalau grafiknya ada yang naik, nah buatlah kalimat yang menjelaskan bahwa dia naik. Atau kalau ada grafik itu yang menjelaskan ada posisinya puncak segini, nah, maksimumnya di mana, nah jelaskanlah pakai kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, dia bagaimana kalimatnya dalam bahasa Inggris kalau itu menunjukkan itu puncak. Nah itulah yang seperti minggu lalu kita pelajari, ntar saya contohkan ya.
Lupa kalian? Hah? Bukan minggu lalu, 2 minggu lalu. Lupa ya? Area. Nah, minggu lalu kan kita belajar ini kan? 2 minggu yang lalu kan? Ya, benar nggak? Ingat nggak? Nah, misalnya contohnya lah. Saya berikan contoh grafik seperti ini. Coba buat 5 kalimat yang bisa menjelaskan grafik ini. Terserah kalian pilih. Kalau 5 kalimat saya bilang kan, kalian bisa pilih yang menjelaskan yang datar. Nah, atau menjelaskan yang berfluktuasi. Atau menjelaskan yang naik. Atau menjelaskan yang turun. Atau menjelaskan puncaknya di mana. Ya, bisa kan? Nah, jadi contohnya, saya udah kasih tahu loh contohnya seperti apa soal. Tentunya nggak mungkin saya bilang ini yang keluar. Ini memang bukan yang ini yang keluar, tapi nah, dengan kalian mempelajari caranya. Nah, kalau going up pakai kata apa? Misalnya contohnya, going up. Hah? Going up apa contohnya? Contohnya. Halo? Hah? Ingat nggak? Going up. Sudah lupa lagi kalian ya. Gampang kali kalian melupakan ya. Nah, ini going up. Ya, taruh dulu. Nah, ini rise, increase, grow, grow up. Nah, bikinlah kalimat dengan menggunakan kata yang seperti ini. Kalau kita mau menjelaskan going up. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan going down, dia fall, decrease, ya kan? Go down, slump, plummet, ya. Nah, itulah contohnya. Nah, baru ada juga misalnya kalau dia nggak ada perubahan, ya stable, stay at the same level, stabilize, ya kan? Nah, kan tadi kan kalian lihat kan di grafik yang ini contohnya, ya kan? Nah, dia ada yang nggak berubah kan? Nah, ini misalnya dari Januari ke Maret, ya kan? Ini kan bulan, apa bulan kan? Nah, dari Januari ke Maret, nah, dia nggak berubah. Apa yang nggak berubah? Dietary supplement, use of dietary supplement by children. Jadi contohnya kalian buat kalimat berarti from January to March, there is no the use of dietary supplement by children is stable. Nah, itu contoh, itu satu kalimat. Nah, baru kalian bisa juga buat from March to April, there is a slight decrease of the use of dietary supplement by children. Kenapa? Karena ini kan ada penurunan tapi sedikit. Nah, makanya saya buat slight decrease. Baru kalian bisa lihat kan ini dari April ke Juni apa yang terjadi? Fluctuation, ya kan? The use of dietary supplement by children is fluctuated from April to June. Nah, jadi makanya seperti itu caranya kalian membuat kalimatnya, ya. Nah, udah ngerti, Esther? Ngerti ya, ngerti ya. Nah, jadi seperti itu nanti contoh soalnya, ya. Jadi saya kasih grafik. Coba kalian buat 5 kalimat dalam bahasa Inggris menjelaskan grafik tersebut. Nah, apakah grafiknya naik? Nah, apakah grafiknya turun? Nah, coba kan kita kan belajar kan udah banyak vocabulary untuk menjelaskan naik, turun, fluktuasi, ya kan? Nah, baru ada lagi ada perbedaan juga kalau misalnya kita mau menunjukkan maksimumnya di mana kan? Reach
top. Nah, seperti itu kan. Kalian ingat kan minggu lalu bahwa kita bisa menjelaskan bahwa maksimumnya segini. Nah, atau misalnya minimumnya. Nah, kalau misalnya ada perubahan 10%. Nah, seperti itu ya. Oke? Ya, Mem. Jelas? Jelas, Mem. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi buat ujian minggu depan? Izin bertanya, Mem. Ah, Kira-kira berapa soal itu, Mem, ujian? saya belum tahu karena saya belum buat soalnya. Nah, ya, saya belum tahu. Nah, nanti ya berapa yang ada itu yang kalian kerjakan ya. Nah, yang pasti nggak akan mungkin saya buat soalnya 100 kan. Pasti yang harus selesai 100 menit. Nah, kalian ujiannya 100 menit ya. Oke? Udah tahu jadwalnya kapan ujian? Belum, Mem. Belum Mem. ya. Nanti kita saling mungkin saya bisa WA kalian bagaimana prosesnya ya. Kalau saya rasa sampai saat ini masih giliran kalian offline kan? Ya? Oke. Ada pertanyaan yang lain lagi? Ya? Apa? Pertanyaan apa lagi? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri. Belajar mulai dari hari ini ya. Ada seminggu waktu kalian belajar. Oke?